Kemudian Allah jelaskan Siratil Azizil Hamid, menuju jalan zat yang maha perkasa dan maha terpuji. Allah jelaskan satu dari sisi keperkasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahul ladzi, siapakah Al-Azizil Hamid itu? Siapakah zat yang maha perkasa dan maha terpuji itu? Allah, yaitu Allah. Alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah yang memiliki apa-apa yang ada di langit-langit dan apa yang ada di bumi. Ini ungkapan samawat wal ard sering kita temukan, ya. Antara langit dan bumi, langit-langit dan bumi. Ini kalimat yang sering, redaksi yang sering digunakan dalam Al-Qur'an untuk menunjuk pada makna apa? Seluruh jagat raya. Tidak ada yang terkecuali masuk dalam cakupan samawati wal ard. Ingin mengatakan bahwa alam semesta ini tanpa terkecuali tidak ada satu atom sekecil apapun yang di luar kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah mengatakan Allahul ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard, apa yang bisa kita bayangkan? Adakah keperkasaan yang melebihi ini? Adakah kekuatan dan keperkasaan yang akan menandingi keperkasaan Allah subhanahu wa ta'ala? Ini juga ketika kita baca ayat ini, kita berusaha menangkap pesan itu, dan para ulama telah mengarahkan kita untuk menangkap pesan itu. Apabila kita ketika membaca tidak mampu menangkap pesan itu, dan itu lumrah karena kita juga bukan pakar, bukan para ulama, kita dibimbing oleh mereka. Pesan ini telah diterima oleh mereka dan kemudian mereka sampaikan kepada kita. Allahul ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Setelah itu Allah lanjutkan, ini berbicara tentang keperkasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa wailul lil kafirina min adzabin syadid. Celakalah bagi orang-orang kafir dari siksaan yang pedih, siksaan yang sangat keras. Ini membuat ancaman sebagai bukti keperkasaan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah bisa menyiksa orang-orang yang kufur kepadanya dan menentang ajarannya, dan tidak ada kekuatan apapun yang bisa menghalang-halangi Allah ketika Allah ingin menjatuhkan siksanya kepada mereka yang menentang agamanya. Wailun lil kafirina min adzabin syadid. Kata Al-Allamah Tabatabai dalam Mizan menjelaskan ayat ini bayanun, merupakan penjelasan lima taqtadhihi sifatul izzati. Ini menjelaskan tentang konsekuensi dari sifat izzah. Allah maha perkasa adalah Allah bisa mengalahkan, dan tidak ada kekuatan apapun yang mampu mengalahkan Allah. Tidak ada kekuatan apapun yang bisa menghalangi kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini menjadi penjelasan bagi lima taqtadhihi sifatul izzati minal qahri liman yaruddu da'watahu wa yakfuru bi ni'matihi. Tidak ada kekuatan apapun yang bisa menghalangi siksa Allah bagi orang yang menentang dakwahnya dan mengkufuri nikmatnya. Kemudian Allah jelaskan siapa mereka orang-orang kafir itu. Orang-orang kafir itu apa orientasi hidupnya? Apa yang menjadi target utama mereka dalam kehidupan? Tentu banyak ayat yang menjelaskan inilah orang kafir. Namun ayat ini ingin membidik satu sisi dari inilah orang kafir. Bukan hanya ini orang kafir, namun ayat-ayat lain menjelaskan orang kafir itu yang punya kriteria begini. Sebutkan banyak. Namun ini kriteria yang hampir mencakup. Kalau dijabarkan akan muncul sifat-sifat dan perilaku-perilaku lain. Ini perilaku yang mengumpulkan semua perilaku buruk orang-orang kafir. Siapa mereka? Alladzina yastahibbunal hayatad dunya. Alladzina yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirati. Yang pertama adalah ini kriterianya.
Ini sifatnya, ini orientasi hidupnya. Apa? Yang lebih mencintai kehidupan dunia atas akhirat. Kita, prioritas hidup kita itu yang akan menentukan bagaimana kita menjalani dan menjalankan kehidupan kita. Ketika prioritas kita dunia, maka semua pikiran kita, semua kekuatan kita, tenaga kita, agenda hidup kita, program kita hanya untuk dunia. Tidak masuk dalam perhitungan kita akhirat. Ketika bekerja mencari dunia, prioritasnya hanya untuk kehidupan dunia ini, tidak memikirkan untuk kehidupan akhirat. Tidak ada masuk dalam prioritas dia kehidupan akhirat. Mereka hanya berpikiran bahwa kehidupan ini ya cuman di sini saja. Setelah itu kita akan berakhir dan tidak ada seri lanjutannya. Wa ma yuhlikuna illa dahr. Karenanya kita harus nikmati semaksimal mungkin kehidupan ini, karena tidak ada lagi kehidupan berikutnya. Orang yang prioritas hidupnya seperti ini, kita sudah bisa bayangkan bahwa dia akan berusaha mengumbar nafsunya untuk mencari kenikmatan sepuas mungkin. Karena pertama tidak ada lagi kehidupan setelah ini, dan tidak ada lagi tanggung jawab dari semua yang dia lakukan di muka bumi, karena semuanya adalah di muka bumi dan tidak ada tanggung jawab. Namun bagi orang yang prioritasnya akhirat berbeda. Boleh jadi kehidupannya sama-sama mencari harta, sama-sama mencari kekayaan. Namun yang satu mencari kekayaan demi kekayaan, mencari kekayaan demi kelezatan dan menikmati kekayaan di dunia. Sementara yang satu tidak. Mencari kekayaan namun untuk bekal menuju akhirat. Mencari kekayaan untuk bersilaturahmi, mencari kekayaan untuk menjaga kehormatan diri agar tidak meminta-minta kepada orang lain, mencari kekayaan agar mensejahterakan anak istrinya. Prioritasnya sudah berbeda, ya. Tanpa meninggalkan tujuan akhirat. Akhirat tetap menjadi prioritas dia, dan tidak mungkin akhirat bisa kita capai tanpa dunia. Tidak ada. Kita bisa mencapai derajat-derajat istimewa di akhirat kecuali melalui kehidupan dunia ini. Dan salah satu dari yang bisa memberikan jabatan, memberikan derajat tinggi di sisi Allah adalah harta. Ketika kita memiliki harta banyak, itu artinya kita berkesempatan untuk juga bisa bersedekah banyak. Bisa juga yujahiduna bi amwalikum. Lalu apa yang bisa kita sumbangkan untuk agama kalau kita tidak memiliki apa-apa? Tidak mungkin, ya. Jadi tetap kehidupan yang berprioritaskan akhirat tetap tidak bisa terputus dari kehidupan dunia ini. Justru dunia dijadikan mazra'atul akhirah. Dunia ini dijadikan ladang untuk menanam kebaikan yang akan dia panen kelak di akhirat. Sementara orang-orang kafir tidak. Yastahibbunal hayatad dunya. Kehidupan dunia ini adalah segalanya buat mereka. Sehingga berlomba-lomba untuk mencari kehidupan, mencari kenikmatan dunia, mencari harta dunia dengan tidak mengindahkan aturan-aturan agama. Tidak lagi juga mengindahkan suara nurani. Harus saya kaya walaupun dengan menyengsarakan orang, itu tidak akan masuk hitungan mereka. Yang penting saya bisa memenuhi kebutuhan saya. Orang lain mau sengsara dengan kerjaan saya, silahkan, bukan urusan saya. Ini bahayanya ketika orang yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah. Sekali lagi bahwa kita cuma punya dua pilihan. Mana yang lebih kita prioritaskan? Ketika kita memprioritaskan akhirat, berarti semua aktivitas kita di dunia itu kita jadikan modal untuk kebahagiaan akhirat. Mungkin pernah saya sampaikan di kesempatan ini sebelum ini bahwa ada seorang dari sahabat Imam Ja'far mengeluhkan tentang dirinya bahwa saya ini kelihatannya agak tidak beres, wahai Imam. Bahwa saya ini cinta harta, cinta dunia. Imam Ja'far kemudian bertanya, kamu menginginkan memiliki kekayaan yang berlimpah itu untuk apa?
ya saya gunakan untuk membelanjai kehidupan saya dan keluarga saya, menyantuni kerabat-kerabat saya, menyantuni teman-teman yang membutuhkan, bersilaturahim, berangkat haji, semua butuh biaya. Kata Imam Ja'far, itu bukan dunia, berarti itu akhirat yang kamu inginkan. Berarti kamu sedang cinta akhirat, ya. Kamu sedang cinta akhirat. Ada riwayat yang masyhur di Sunni. Saya tidak tahu apa riwayat itu juga di riwayat-riwayat kitab Ahlul Bait ada atau tidak. Ini hasil ingatan ya kira-kira 45 tahun yang lalu. Pokoknya waktu masih kecil-kecil kita ngaji sama guru-guru, ada yang namanya riwayat yang beberapa sahabat Nabi mengeluh pada Nabi dengan keluhan, wahai Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur. Wahai baginda Rasulullah, orang-orang kaya telah memborong pahala-pahala itu, sementara kita tidak bisa mendapatkan pahala-pahala yang mereka dapatkan. Bagaimana kita akan mendapatkan pahala bersedekah? Wong kita aja untuk makan aja repot, mau bersedekah tidak ada ya Rasulullah. Mereka orang-orang kaya bisa bersedekah, membelanjai, memberikan biaya untuk perjuangan Islam. Kita tidak bisa. Maka diajari oleh Rasulullah, maukah kamu saya ajari amalan yang pahalanya juga tidak kalah dengan mereka. Tapi ini untuk orang yang tidak punya fulus loh ya. Kalau yang punya fulus jangan cuma ini saja, nanti repot ini ya. Ini untuk yang tidak punya apa-apa, ya tidak punya apa-apa. Diajari oleh Rasulullah, bacalah tasbih subhanallah mil al mizan. Membaca subhanallah, subhanallah itu satu kali subhanallah memenuhi timbangan Allah di akhirat lagi. Farhan, orang-orang miskin pulang sambil berbawa tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lama-lama bocor ini. Pemberitahuan Rasulullah kepada orang-orang miskin ini bocor ke telinga orang-orang kaya itu. Orang-orang kaya juga selain bersedekah subhanallah, subhanallah, subhanallah juga. Kalah lagi mereka. Datang ya Rasulullah, rupanya bocor ke mereka dan mereka juga kemudian membaca apa yang kita baca. Membaca apa yang kita baca. Berarti kan kalah terus kita ya Rasulullah. Mereka ya sedekah, ya baca zikir-zikir. Kata ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah anugerah Allah, yu'tihi may yasha. Anugerah Allah, khalas. Kamu mungkin sudah berusaha menjadi orang yang berkecukupan, namun sampai hari ini belum Allah takdirkan, khalas. Jangan mengeluh apa-apa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha karim, Allah maha murah. Kita akan mendapatkan banyak pahala, tidak semata melalui amal kita, namun juga melalui banyak hal. Melalui kebersihan hati, melalui niat saja. Yang penting serius niatnya, ya. Kalau saya seandainya punya uang cukup, saya akan berziarah ke makam suci Rasulullah, umrah, haji, ziarah arba'in. Niat serius. Namun sampai datang waktu-waktu itu, sampai mati pun menjemput kita, kita tidak punya apa-apa untuk melakukan ibadah-ibadah yang memerlukan biaya besar tersebut. Maka Allah akan berikan pahala itu sesuai dengan niat kita. Sesuai dengan niat kita. Yang penting kita sudah berusaha untuk melakukan dan mendapatkan semua yang dibutuhkan untuk melakukan ibadah-ibadah itu. Namun ketika tetap juga takdir Allah berbeda dengan yang kita inginkan, Allah Maha Karim. Alaihal kembali bahwa inilah ciri orang-orang yang kafir yang Allah sebutkan, alladzina yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah, dan tidak cukup mencintai kehidupan dunia. Yang konsekuensi dari kecintaan kepada kehidupan dunia, mereka akan menolak apapun yang kira-kira mengusik kenikmatan dunia untuk mereka. Dan ajaran agama salah satu yang dalam pandangan mereka akan menghalangi mereka untuk bisa menikmati kehidupan dunia. Karena ini ciri orang-orang yang model begini akan punya semangat untuk menentang ajaran kebenaran, karena dianggapnya ajaran kebenaran itu akan menghalanginya untuk menikmati kehidupan dunia secara maksimal. Ada batasan-batasan yang ditentukan oleh agama.
Ayat lanjutannya menjelaskan bahwa konsekuensi dari kehidupan yang lebih memprioritaskan kecintaan kepada dunia ketimbang akhirat adalah wa yasudduna an sabilillah. Ini ciri kedua. Mereka tidak cukup mengkufuri agama Allah dan jalan Allah, namun mereka menghalang-halangi jalan Allah ini untuk sampai kepada orang lain. Bahkan lebih serius lagi, mereka menghalang-halangi hidayah Allah untuk masuk ke dalam jiwanya. Dia bentengi jiwanya, dia halang-halangi jangan sampai hidayah dan cahaya Allah ini masuk dan menembus ke jiwa mereka. Mereka halang-halangi. Dengan apa? Ya dengan kecintaan yang berlebihan kepada dunia dan menjadikan dunia sebagai prioritasnya. Wa yasudduna an sabilillah. Menghalang-halangi. Ada upaya kajian dihalangi. Ada tabligh dihalangi. Para pendai dibuat repot untuk menyampaikan ajarannya. Ini ciri-ciri orang yang kufar yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Wa yasudduna an sabilillah. Untuk dirinya juga demikian. Menghalang-halangi cahaya Allah untuk masuk ke dalam jiwanya. Melalui apa? Tidak pernah mau mendengar suara kebenaran, ditutup telinganya. Ketika Allah menceritakan kaumnya Nabi Nuh mengatakan, saya telah mengajak mereka siang dan malam hari, namun walam yazidhum du'ai illa firara. Ajakanku kepada kebenaran, ajakanku agar mengimani ajaran yang aku bawa, risalah Allah, tidak menambah mereka kecuali makin menjauh. Aneh. Ajakan indah namun mereka yang diajak justru memilih untuk menjauh. Walam yazidhum du'ai illa firara. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum. Ajakan yang indah. Aku ajak mereka agar Engkau ya Allah mengampuni mereka. Ajakan yang luar biasa. Ajakan agar Allah memaafkan semua kesalahan kalian wahai kaumku. Namun apa kata Nabi Nuh? Keluhan Nabi Nuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inni kullama da'autuhum, apa? Dikatakan tidak bertambah kecuali firara. Dan saya ketika mengajak mereka ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wastakbaru istikbara. Jadi digambarkan mereka memasukkan jari-jarinya ke telinga mereka, disumpat sendiri telinganya, tidak mau mendengar kebenaran. Ya. Disumpat sendiri. Dan ketika Nabi Nuh menggambarkan, biasanya yang namanya masuk ke lubang telinga itu ujung jari. Ya. Kan bukan jari-jari, tidak mungkin satu jari-jari masuk ke lubang telinga kita. Ujung jari-jarinya yang dimasukkan untuk menyumpat supaya tidak ada suara masuk ke telinga kita. Ujung jari itu bahasa Arabnya bukan usbu'. Usbu' itu total jari. Kalau ujung jari itu namanya banan. Banan ujungnya itu. Namun Nabi Nuh menggambarkan betapa kaumnya itu benar-benar tidak mau menerima kebenaran, tidak mau mendengar. Digambarkan mereka memasukkan total jarinya ke telinga mereka. Walaupun kenyataannya tidak memasukkan total jari ya. Ingin menggambarkan bagaimana jangan sampai kalau yang diletakkannya cuma ujungnya, takut masih bisa kedengaran, maka disumpet dengan total jari. Gambarannya demikian. Lebih dari itu, wastaghshaw thiyabahum. Bajunya dipakai menutupi mukanya begini. Tidak mau melihat yang mendakwai. Wastakbaru istikbara. Ini ciri orang yang yasudduna an sabilillah untuk dirinya. Ya. Kayak cerita salah seorang tokoh kafir Quraisy ketika datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini akhlak yang sangat luar biasa di zaman Mekah. Tokoh orang kafir datang kepada Nabi Muhammad, ketuk rumahnya. Ketika beliau membukakan pintunya, ditanyakan ada perlu apa? Terjadi dialog antara beliau dengan si tokoh kafir itu. Ia menyampaikan agar Nabi Muhammad menghentikan dakwahnya. Jangan melanjutkan dakwah, hentikan.
Apa yang kamu minta, kita orang-orang kafir Quraisy siap untuk menyediakan. Minta apa kamu? Dia sampaikan, Nabi dengar sampai tuntas. Tidak dipotong di tengah-tengah pembicaraan. Setelah selesai, Nabi bertanya, sudah selesai? Masih ditanyakan, selesai? Tidak ada yang mau diomongkan lagi? Tidak. Maka Nabi membacakan beberapa penggalan dari surat Ra'd. Penggalan dari surat Ra'd. Sampai pada bagian tertentu dari surat Ra'd, orang itu langsung menutup mulutnya Rasulullah. Jangan lanjutkan, jangan lanjutkan. Apa? Potongan ayat yang membuat si tokoh kafir itu ketakutan dengan apa yang dibaca oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengatakan, membaca ayat, fa in a'radu, kalau mereka kaumku berpaling dari kebenaran yang aku bawa, kata Allah, fa in a'radu, wahai Muhammad, jika kaummu berpaling darimu, berpaling dari ajaranmu, faqul, maka katakan kepada mereka, anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa thamud. Aku ancam kalian dengan siksa Allah berupa petir yang menyambar seperti yang menyambar kaum Ad dan Samud. Ketika sampai ancaman ini, ditutup mulutnya Rasulullah oleh si tokoh kafir. Jangan ngomong ini. Kenapa? Karena dia tahu Muhammad Shadiqul Amin, tidak pernah bohong kalau ngomong. Memuat ancaman dari Tuhan ini benar berarti. Dia minta diakhiri dialog, sudah. Artinya apa? Mestinya kalau dia sudah yakin Muhammad adalah Shadiqul Amin, orang yang jujur dan terpercaya, kenapa tidak beriman? Ada wastakbarus istikbar, ada kecongkakan. Kecongkakan dalam jiwa mereka inilah yang menutup kesucian fitrah, yang menutup kebeningan jiwa mereka, sehingga cahaya hidayah Allah tidak menembus ke hati mereka. Siapa yang menyebabkan? Apa cahayanya yang redup? Tidak, cahayanya sudah kuat, namun mereka yang membentengi jiwanya dengan sikap istikbar. Jadi wa yasudduna an sabilillah, bisa menghalangi orang lain untuk menerima jalan Allah, menghalangi orang lain untuk berjalan di jalan Allah, maupun menghalangi dirinya sendiri. Ada jalan Allah, dan jalan Allah itu ada di fitrah dia. Jalan Allah itu ada di hati nurani dia. Namun dia tidak pilih jalan itu, justru dia tutup. Dia lebih memilih jalan kesesatan yang Allah sebutkan dalam ayat akhir pada ayat ketiga ini, ulaika fi dhalalin ba'id. Justru mereka itu dalam kesesatan yang jauh. Ada jalan yang jelas di hadapan dia, tidak dia lalui. Dia pilih jalan kesesatan, dan jalan itu adalah jalan yang jauh, kesesatan yang nyata. Ini sifat yang kedua. Yang ketiga, wa yabghunaha iwaja, dan mereka orang-orang kafir ini yabghunaha iwaja, menginginkan kebengkokan pada ajaran ini. Tidak mau menerima, menghalang-halangi orang untuk menerima, dan berusaha memutarbalikkan kebenaran, sehingga ketika kebenaran itu didengar oleh orang lain, seakan sesuatu yang menyimpang, sesuatu yang keliru. Sementara agama yang dibawa oleh para nabi, agama yang dibawa oleh para utusan Allah adalah agama yang mustaqim. Namun mereka berusaha membengkokkan ajaran ini. Mereka plesetkan ajaran-ajaran ini supaya orang lain juga tidak tertarik untuk menerima kebenaran tersebut. Ini ayat yang ketiga, dan kita akan coba lanjutkan pada beberapa ayat berikutnya secara ringkas. Wama arsalna min rasulin illa bilisani qaumih, dan kami, kata Allah, tidak mengutus utusan, tidak mengutus seorang rasul illa bilisani qaumihi, kecuali
Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi, dan kami tidak mengutus seorang utusan kecuali dengan bahasa kaumnya. Karena memang tujuan diutusnya utusan Allah, Rasul Allah adalah memberikan keterangan kepada kaumnya. Dan untuk itu tentunya harus berkomunikasi dengan kaumnya melalui bahasa kaumnya. Boleh jadi dia bukan bagian dari kaum itu, namun ketika dia diutus untuk kaum itu, dia harus berkomunikasi dan berbahasa dengan bahasa kaumnya. Karena ada sebagian nabi bukan dari kaumnya itu. Sebagian menyebutkan, wallahu alam, Nabi Syuaib diutus kepada kaumnya, sementara Nabi Syuaib itu bukan bagian dari kaum itu. Dia pendatang yang Allah utus untuk mereka. Sebagian pendapat ahli tafsir mengatakan Nabi Syuaib bukan bagian dari kaumnya, walaupun sebagian yang lain mengatakan tidak, dia bagian dari kaumnya. Anda kita terima pendapat yang mengatakan Nabi Syuaib bukan bagian dari kaumnya, dia punya suku tersendiri, punya bahasa tersendiri, namun ketika Allah utus untuk kaum tertentu, dia harus berbahasa dalam komunikasinya dengan bahasa kaumnya, dengan bahasa kaum yang dia diutus untuk memberikan hidayah dan bimbingan itu. Karenanya li yubayyina lahum, agar mereka menerangkan lahum, agar si Rasul menerangkan kepada mereka. Jadi wa ma arsalna min rasulin, tiada kami mengutus seorang rasul illa bilisani qaumihi, kecuali dengan lisan kaumnya. Liyubayyina lahum, agar Rasul itu menerangkan kepada mereka. Setelah diterangkan, akan terbagi lagi menjadi dua. Setiap kedatangan Nabi di tengah-tengah kaumnya, manusia akan berselisih. Manusia akan terbagi menjadi dua. Karenanya yang namanya perselisihan tidak selamanya negatif. Tidak selamanya negatif. Tadinya itu satu kaum ini sepakat sama-sama musyrik semuanya, sepakat bersatu tapi dalam kesesatan. Ya. Kemudian datanglah seorang nabi menyampaikan kepada mereka ajaran yang benar, mentauhidkan Allah. Maka mulailah terbagi menjadi dua, sebagian beriman, sebagian menentang. Terjadi perselisihan tidak? Perselisihan yang positif. Jadi kita tidak usah takut-takut dengan istilah perselisihan, dan kita tidak usah terlalu salah kaprah dengan istilah persatuan. Persatuan baik ketika di bawah payung kebenaran. Perselisihan baik, tidak selamanya perselisihan buruk. Kalau perselisihan itu akan membelah umat manusia, sebagian menjadi yang mukmin, sementara sebagian tetap akan memilih jalan kekafiran. Tidak jadi masalah. Ini yang terjadi pada semua kaum ketika Nabi atau Rasul Allah utus untuk menemui mereka. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum fayudillullahu man yasha'u wa yahdi man yasha'. Maka Allah menyesatkan man yasha', orang yang Allah kehendaki untuk disesatkan, wa yahdi, dan Allah akan memberikan hidayahnya man yasha' kepada orang yang Allah kehendaki untuk diberikan hidayah. Sepenuhnya adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun perlu kita fahami dan perlu kita yakini bahwa kehendak Allah tidak acak-acakan. Kehendak Allah tidak asal-asalan. Kehendak Allah semuanya terukur dengan kemaha bijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ketika ayat-ayat yang mengatakan Allah menyesatkan seperti yang telah saya terangkan tadi, bahwa Allah membiarkan mereka yang memilih jalan kesesatan tetap berjalan di jalan kesesatan tersebut. Tentu setelah diingatkan, tentu setelah diberi peringatan secara verbal melalui para nabinya, para utusannya mengingatkan,
atau peringatan melalui siksa Allah. Karena siksa sebagainya untuk memberikan peringatan, barangkali mau kembali. Namun ketika tetap memilih jalan ini, ya dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ketika membiarkan itu artinya Allah menyesatkan. Bukan menyesatkan ibtidaan, kata ulama. Bukan ada orang yang Masya Allah hatinya bersih, ingin mendapatkan hidayah Allah, namun tidak boleh oleh Allah. Jangan, kamu kafir saja. Ya, tidak demikian. Ya. Ketika dia ingin memilih kebenaran, dihalang-halangi. Ya. Begitu ada Nabi menyampaikan dan dia mulai tertarik oleh Allah, dihalang-halangi. Tidak demikian. Ya. Mereka dulu, ketika mereka telah memilih jalan kesesatan, Allah biarkan. Karena ayatnya falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Mereka dulu yang sesat, mereka dulu yang menyimpang, hatinya menyimpang, maka oleh Allah dibiarkan. Ya. Namun juga untuk orang yang yahdi man yasha, sama. Dia punya keinginan untuk mendapatkan hidayah, punya keseriusan untuk menerima kebenaran, maka oleh Allah difasilitasi, tidak dihalangi, difasilitasi, diberikan kemudahan. Ya. Dengan diutusnya para nabi, diberinya bimbingan. Setelah dia menerima bimbingan level 1, Allah akan bukakan hatinya untuk menerima bimbingan level 2, dan demikian seterusnya sehingga makin kokoh keimanan dia. Semua itu atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sepenuhnya berawal dari siapa? Dari pilihan hamba. Allah memberikan kita hak ikhtiar untuk memilih jalan kita. Faman syaa'a falyu'min, faman syaa'a falyakfur. Silakan. Yang beriman akan Allah bimbing, yang memilih jalan kekafiran akan Allah biarkan. Ya. Al-ayat. Fayudhillullahu man yasha wa yahdi man yasha wa huwal azizul hakim. Ini juga beda dengan ayat yang sebelumnya. Ketika berbicara tentang pada ayat yang pertama, Allah sifati dengan apa? Siratil azizil hamid. Tetapi dalam ayat ini ketika Allah berbicara dengan yudhillullahu man yasha wa yahdi man yasha, Allah mengatakan wa huwal azizul hakim. Dan dia Allah zat yang maha aziz, perkasa. Kalaupun ada orang yang memilih kekafiran, silakan, namun tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah membiarkan mereka yang memilih jalan kekafiran, kenapa tidak dipaksa saja oleh Allah? Yang mau kafir dipaksa, yang mau jadi Abu Lahab dipaksa untuk jadi seperti Aliul Akbar masalah. Kenapa tidak dilakukan? Itu tidak bijak. Akhirnya mereka menjadi Ali Akbar tapi bukan dengan pilihan dia. Dia lebih senang menjadi Abu Lahab tapi dipaksa untuk menjadi Abu Talib. Tidak bisa. Pilihan dia begitu. Kalau mau dilakukan nanti akhirnya tidak ada yang namanya ikhtiar. Walau sya'allah, kalau Allah berkehendak dengan kehendak yang mencabut ikhtiar kita, Allah jadikan kita semua mukmin kayak para malaikat. Namun kehidupan kita Allah rancang dengan ikhtiar. Dan ikhtiar itu yang menentukan kita. Kita menentukan jalan kekafiran, Allah akan biarkan kita. Setelah peringatan dan rambu-rambu Allah telah tetapkan, kita memilih keimanan, Allah akan bimbing kita. Dan itu sama sekali tidak mengurangi keperkasaan Allah, dan itu sama sekali tidak menyalahi kemahahakiman Allah. Allah maha bijaksana. Ketika membiarkan mereka, Allah bijak. Ketika Allah memberikan bimbingan kepada si mukmin, itu Allah sedang juga bijak. Ya. Jadi sifat akhiran ayat ini selalu punya kaitan dengan konteks ayat itu. Ya. Seperti yang waktu juga sudah cukup panjang yang saya ambil, saya tidak akan lanjutkan ayat kelima. Ayat kelima ini mulai berbicara tentang contoh dari utusan-utusan Allah yang Allah utus untuk mengeluarkan umat manusia dari kegelapan menuju cahaya Allah. Walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minadh dhulumati ilan nur wa dzakirhum biayyamillah inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Ini contoh bahwa Nabi Musa adalah tidak keluar dari proyek umum Tuhan mengutus para utusan untuk mengeluarkan umat manusia dari kegelapan
sebagaimana juga Allah mengutus baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengeluarkan umat manusia dari kegelapan menuju cahaya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, kalau Allah takdirkan kita, mudah-mudahan Allah berikan kita semua kesehatan dan taufik untuk bisa melanjutkan kajian. Kita akan lanjutkan pada ayat ke-5 hingga beberapa ayat berikutnya. Wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin wa ghafarallahu lana wa lakum amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.